Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku, semoga kalian sehat semua. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Anak-anakku semua, hari ini kita masuk materi pembelajaran yang pertama. Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Namun sebelum kita masuk materi pembelajaran yang pertama, tentunya anak-anakku masih ingat kan materi subtema 2 pembelajaran yang ke-1 sampai yang ke-6. Nah, apa saja kemarin? Kita mempelajari tentang dongeng, yang kedua penjumlahan teknik pertukaran, dan yang ketiga pantonim, dan yang ketiga menirukan gerak kucing, dan yang yang kelima menyusun kalimat dengan benar, serta yang keenam perbedaan dalam bersikap. Tentunya anak-anakku masih ingat semua. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita masuk ke pembelajaran 1, subtema 3, tema yang kedua. Hari ini kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama adalah cara merawat bunga melati, yang kedua wawancara, dan yang ketiga garis bilangan, dan yang keempat adalah motif dekorasi. Oke anak-anakku semua, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Anak-anakku coba kita amati yang bunga yang berada di layar HP kalian ini bunga apa? Coba anak-anakku, bunga yang harumnya harum sekali. Bunga ini juga mendapat julukan puspa bangsa. Apa bunga apa? Bunga melati. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara merawat bunga melati atau menanam bunga melati. Langkah yang pertama, coba apa saja? Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Nah, seperti ini gambarnya. Setelah ini selesai, langkah yang kedua, anakku coba campurlah pasir dengan tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Lalu isikan pada pot sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, nanti ukurannya disesuaikan dengan medianya atau sesuai dengan tempat ini anak-anakku ya, potnya. Potnya kapan besar, nanti tanah, pasir, pecahan-pecahan batu bata tersebut juga harus disesuaikan. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Ya, jadi ketika anak-anakku ambil dari polybag, maka sisa tanah-tanah yang menempel di akar ini dibiarkan saja, jangan dibersihkan. Tujuannya biar nanti akarnya cepat beradaptasi dengan media baru. Dan yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Nah, tanahnya dikira-kirakan masih ada 2 cm. Tujuannya apa anakku? Biar nanti ketika kita menyiram bunga melati tersebut, airnya tidak langsung tumpah. Dan jangan lupa, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Siram tanaman dengan air secukupnya. Jadi setelah dikasih tiang, terus diikat biar tidak terkena angin. Setelah itu disiram. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, anak-anakku mudah kan untuk menanam bunga melati ya. Nanti bisa dipraktikkan di depan rumahnya sendiri-sendiri. Tujuannya biar rumah kita ikut harum sesuai harumnya bunga melati. Oke, anak-anakku semua, tahu enggak ini gambar apa? Orang yang lagi berbicara. Nah, ini disebut dengan apa? Wawancara. Wawancara itu sendiri adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Jadi ada yang disebut dengan pewawancara, yaitu orang yang bertanya, dan orang yang diwawancarai disebut dengan narasumber. Jika anak-anakku misalnya dikasih tugas untuk bertanya, menggali informasi tentang cara menanam jagung.
kepada ayah. Berarti ayah sebagai narasumber, anak-anakku sebagai pewawancara. Tujuannya anakku menanyai ayah ini mencari informasi bagaimana cara menanam jagung yang baik. Oke. Anak-anakku semua masih ingat enggak tentang garis bilangan? Ini pelajaran apa coba? Matematika di kelas 2 tentunya garis bilangan ini telah diajarkan kepada anak-anakku semua. Nah, masih ingat kan? Garis bilangan semakin ke kanan ya, maka angkanya semakin nominalnya semakin besar. Ini bisa dilihat anak-anakku ya. 0 ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 sampai ke 13 ini. Ini ke kanan bilangannya semakin bertambah terus. Oke. Penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, ini ada sebuah contoh anak-anakku. 4 ditambah 7. Kita selesaikan dengan garis bilangan. Caranya kita hitung dulu. Nah, 0 ke 1 dihitung 1. 1 ke 2 dihitung 2. 2 ke 3 dihitung 3. 3 ke 4 dihitung 4. Coba ada berapa anak-anakku? Ada 4. Terus yang 7 kita hitung. 4 ke 5 1. 5 ke 6 2. 6 ke 7 3. 7 ke 8 berapa? 4. 4 ke ini 5. Terus ini 6. Nah, ini 7. Coba jumlahnya ada 7. Kita tarik kesimpulannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba kita jadi hasilnya 4 ditambah 7 bisa kita hitung, yaitu ada 11. Oke, udah kan anakku ya? Oke, anak-anakku semua, gambar dekoratif kita di pembelajaran yang kedua kemarin, subtema 2, pernah mempelajari atau pernah membuat gambar dekoratif, yaitu dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. Misalnya kita dikasih bentuk hewan, maka bentuk hewannya ini misalnya hewannya sapi tidak bisa berubah menjadi hewan onta ya. Jadi harus tetap bentuk aslinya masih ada. Nanti tujuannya gambar dekoratif yaitu agar benda menjadi lebih indah. Nah, yang menjadikan indah pada gambar dekoratif yaitu komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, kemarin anak-anakku bagus-bagus sekali membuat gambar dekoratifnya. Nah, motif dekoratif biasanya berupa bunga, tumbuhan, dan hewan. Ini bisa diamati anak-anakku. Coba gambar dekoratif ini. Yang pertama ini adalah motif bunga dan tumbuhan. Yang di samping kanan ini adalah motif hewan. Motif hewan ini sama-sama hewan, bentuknya sama. Namun yang memiliki nilai keindahannya, yang pertama adalah kombinasi warna. Yang kedua garis-garisnya, dan yang ketiga adalah polanya ya, yang mengindahkan. Begitu juga yang motif bunga dan tumbuhan ini. Nah, mudah ya anak-anakku ya. Oke, anak-anakku semua, ini ada tugas nanti diselesaikan. Tugasnya ada 5. Penjumlahan ini diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan seperti contoh tadi. Nah, oke. Terima kasih anak-anakku semua telah menyimak video pada hari ini. Mudah-mudahan video sedikit tadi membantu anak-anak belajar dengan rumah. Sampai dulu, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tidak membaca, karena membaca merupakan jendela dunia. Dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami ucap sekian, kurang lebihnya walaupun minum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.